Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Siti Aminah, calon guru penggerak Kota Mitro. Pertanyaan pemantik dalam pembuatan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid adalah kertas kosong, di mana saya yang harus mengisinya, bahkan saya yang harus mewarnainya agar menjadi indah. Yang kedua, 80% nilai murid harus mencapai KKM. Apabila ada murid yang tidak mencapai KKM karena beberapa faktor, maka saya akan menjadi stres, saya akan merasa tidak berhasil menjadi seorang guru. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas harus mencapai target materi yang ditentukan oleh kurikulum, sehingga proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada anak, tetapi berpusat pada materi, di mana di akhir semester semua materi harus tercapai. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi mengerti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pendidikan, peran guru adalah sebagai seorang pamong yang menuntun muridnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik juga sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal ini, murid akan berkembang tidak sesuai dengan tuntutan guru, tapi murid akan berkembang sesuai dengan kodrat yang ada di dalam dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik bahwa murid bukanlah kertas kosong yang harus diisi atau kita warnai, tetapi murid adalah, kita ibaratkan kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan yang masih buram. Jadi, tugas kita sebagai para pendidik adalah menuntun atau memfasilitasinya untuk menebalkan tulisan-tulisan yang masih buram tersebut agar anak dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti. Hal yang saya terapkan agar pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, mengenali dan mengetahui cara belajar murid berdasarkan karakternya. Karena di dalam satu kelas akan terdiri dari siswa-siswa yang berbeda dengan karakter masing-masing. Ada siswa yang aktif, ada siswa juga yang pasif, ada yang cenderung pendiam, ada yang pemalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan kita mengenali karakter para siswa, kita akan bisa melakukan pendekatan dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan cara membagi kelompok-kelompok belajar dengan anggota siswa yang heterogen, yaitu siswa yang bermacam-macam karakternya. Agar di dalam kelompok tersebut, siswa akan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, yaitu misalnya dengan banyak memberikan praktikum ataupun demonstrasi-demonstrasi yang disukai oleh para murid. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memerlukan dukungan dan kerjasama. Dukungan yang saya harapkan adalah yang berasal dari kepala sekolah, di mana agar terwujud pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan juga kerjasama dan dukungan dari rekan-rekan sejawat sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian kesimpulan dan refleksi tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.